Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Triani, nomor induk mahasiswa 120103268892, kelas 3D MPI, mata kuliah Manajemen Kearsipan, dosen Ibu Irawati, SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyimpanan arsip dengan sistem abjad. Sebelum saya menjelaskan tentang penyimpanan arsip dengan sistem abjad, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arsip dan juga apa itu penyimpanan arsip. Arsip adalah suatu catatan record yang ditulis, diketik, atau dicetak dalam bentuk huruf, angka, dan gambar yang mempunyai makna dan tujuan tertentu sebagai bahan informasi dan komunikasi yang terekam pada berbagai media seperti kertas, kertas film, dan media komputer. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 2 tentang kearsipan, arsip adalah suatu rekaman, kegiatan, atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat serta diterima oleh lembaga negara dan lembaga lainnya. Menurut Muhyiddin dan Winata 2016 menyebutkan bahwa sistem penyimpanan arsip merujuk kepada salah satu fungsi manajemen arsip dalam hal menjamin penemuan kembali arsip dan penggunaannya di masa-masa yang akan datang. Selain itu, sistem penyimpanan arsip juga mencakup semua rangkaian kegiatan yang mengatur dan menyusun arsip-arsip dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis, kegiatan penyimpanan dan juga perawatan arsip untuk digunakan secara aman dan ekonomis. Sistem abjad alphabetical filing system. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan arsip yang menggunakan metode penyusunan menurut abjad atau alfabet. Secara umum, sistem ini dipakai untuk arsip yang berdasarkan penyusunan dilakukan untuk nama orang, nama suatu perusahaan atau organisasi, nama tempat atau lokasi, nama benda, dan subjek masalah tersebut yang disusun berdasarkan urutan abjad. Berbeda dengan sebelumnya, sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad biasanya menggunakan metode penyusunan dokumen yang dilakukan secara berurutan mulai dari arsip berawalan huruf A sampai dengan Z dengan berpedoman pada peraturan indexing. Alasan pemilihan sistem abjad. Dari beberapa sistem penyimpanan, tentu kita bertanya-tanya mengapa harus memakai sistem ini. Untuk sistem abjad ini paling tidak kita bisa berargumen sebagai berikut. Yang pertama, nama lebih mudah diingat oleh siapapun. Yang kedua, petugas menginginkan agar dokumen disimpan dari nama yang sama. Yang ketiga, dokumen lebih sering dicari dan diminta melalui nama. Yang keempat, jumlah langganan yang berkomunikasi banyak. Itulah beberapa alasan mengapa kita menggunakan sistem abjad ini. Adapun keuntungan penggunaan sistem abjad adalah yang pertama, kelebihan dari penggunaan sistem ini terletak pada kemudahan dalam memahami penataan folder, meminimalisir kesalahan karena dikelompokkan berdasarkan abjad yang sama, dan juga lebih mudah dalam mencari dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua, dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu. Yang ketiga, surat masuk dan surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. Yang keempat, mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. Yang kelima, mudah diterapkan. Adapun kerugian penggunaan sistem abjad adalah
Yang pertama, kelemahan dari sistem abjad adalah pemberian label pada folder yang membutuhkan banyak tenaga. Kemungkinan adanya kesalahan dalam penempatan berkas jika tidak memiliki SOP yang tepat, dan juga mudah dipalsukan karena abjad mudah diganti di dalam surat. Yang kedua, pencarian dokumen untuk nama orang harus mengetahui nama belakangnya. Yang ketiga, surat-surat yang walaupun berhubungan satu sama lain tetapi berbeda nama pengirimannya akan terpisah dalam penyimpanannya. Yang keempat, harus mempergunakan peraturan mengindeks. Yang kelima, banyak orang yang memiliki nama sama sehingga harus lebih teliti karena kalau tidak teliti bisa salah dalam menempatkan dan menemukan kembali arsip. Penjelasan rinci prosedur penyimpanan arsip dengan sistem abjad. Yang pertama, memeriksa surat atau berkas apakah sudah dapat disimpan atau masih dalam proses diperiksa atau diteliti. Yang kedua, mengindeks berkas berdasarkan nama pengirim surat atau berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh perusahaan atau pemimpin. Yang ketiga, melakukan pengkodean berkas berdasarkan 2 huruf pertama pada unit pertama nama yang telah diindeks. Yang keempat, mengelompokkan surat yang memiliki kode yang sama menjadi satu. Yang kelima, menempatkan arsip berdasarkan tempatnya. Tempat yang dimaksud di sini adalah penempatan yang disesuaikan dengan kode yang telah ditetapkan. Penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad dengan maksud agar temu kembali arsip menurut urutan abjad. Surat masuk diberikan judul atas nama si pengirimnya, sedangkan surat keluar diberi judul berdasarkan nama dan alamat si penerima. Lemari penyimpanan arsip biasanya dilengkapi dengan satu driver tipe filing cabinet, yaitu lemari arsip yang mempunyai banyak laci dan laci tersebut dapat ditarik keluar atau didorong ke dalam, sedangkan arsip tersebut disimpan dengan posisi berdiri. 2. Lateral filing cabinet, yaitu lemari arsip yang mempunyai laci dan papan alas yang berfungsi untuk menyimpan arsip. Adapun jumlah laci-laci yang memiliki lateral filing cabinet berkisar 2-6 laci. Untuk menyimpan arsip yang menggunakan lateral filing cabinet yang memiliki 6 laci, kemudian laci tersebut diberi kode-kode. Penyimpanan surat menyurat abjad memerlukan hanging folder, paling sedikit jumlahnya adalah 26 buah, sesuai dengan jumlah huruf abjad. Pada dasarnya, semua jenis perlengkapan arsip dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan penyimpanan sistem abjad. Dalam hal ini, penggunaan alat kearsipan yang digunakan lebih ditekankan untuk alat-alat yang paling sering digunakan di semua kantor, khususnya untuk menyimpan arsip-arsip aktif. Alat bantu yang digunakan dalam penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad sebagai berikut. 1. Filing cabinet. Laci filing cabinet dapat menampung surat sekitar 3.500 sampai 4.000 lembar. Jadi penggunaan filing cabinet dapat disesuaikan dengan banyaknya arsip yang ada di kantor. Paling tidak 1 filing cabinet harus disediakan jika arsip tidak banyak. Laci tersebut diberi kode A sampai Z. Akan tetapi jika arsip dalam jumlah yang banyak, bisa saja 1 laci hanya untuk 1 kode huruf. Jadi dibutuhkan sebanyak 26 laci. 2. GUID. GUID sebagai pembatas antara kelompok arsip yang satu dengan yang lainnya. Sebanyak 26 GUID harus disediakan dan diberi kode A sampai Z. 3. Hanging folder. Untuk menyimpan surat dalam filing cabinet, surat terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam hanging folder. Jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Hanging folder ditempatkan di belakang GUID. Misalnya jika ditempatkan di belakang GUID A, hanging folder diberi kode A, A, A
AB, AC, dan seterusnya. 4. Alat sortir. Untuk memudahkan dalam menyortir arsip diperlukan alat sortir yang memadai, yaitu 26 kotak yang disediakan. Peraturan mengindeks. Sudarmayanti dalam Saputra 2009 mengukakan peraturan mengindeks dapat digolongkan ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Indeks nama badan pemerintahan atau swasta. 2. Indeks nama organisasi atau badan sosial dan lainnya. 3. Indeks nama tempat atau wilayah. 4. Indeks nama orang dapat digolongkan menjadi 5. Nama yang memakai nama keluarga. 6. Nama yang memakai nama marga. 7. Nama yang memakai nama baptis. Daftar klasifikasi abjad. Daftar klasifikasi dalam sistem abjad dapat diartikan sebagai pengelompokan arsip berdasarkan nama orang atau badan atau organisasi secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Nama terdiri dari beberapa macam, antara lain 1. Nama perorangan. 2. Nama perusahaan. 3. Instansi pemerintah. 4. Nama organisasi dan perhimpunan. Setelah nama diindeks, kemudian surat-surat diklasifikasikan berdasarkan abjad mulai dari A sampai Z, tetapi bila terdapat sejumlah nama yang sama, maka penyusunan dilakukan berdasarkan huruf kedua, ketiga, dan seterusnya. Cara penyimpanan arsip dengan sistem abjad. Langkah-langkah prosedur atau penyimpanan arsip pada sistem abjad adalah sebagai berikut. 1. Memeriksa surat. Sebelum surat disimpan, terlebih dahulu petugas memeriksa surat atau arsip yang akan disimpan. Apakah arsip tersebut sudah boleh disimpan ataukah sebenarnya surat tersebut masih belum selesai prosesnya. Untuk mengetahui apakah surat sudah boleh disimpan atau belum, dapat dilihat pada surat tersebut apakah terdapat tanda-tanda perintah penyimpanan atau tidak. 2. Mengindeks surat atau berkas. Surat dibaca kemudian ditetapkan indeksnya. Jika surat masuk, maka yang diindeks adalah nama pengirim surat. Jika surat keluar, maka yang diindeks adalah nama tujuan. Arsiparis menyimpan surat-surat dengan menggunakan sistem abjad di filing kabinet. Berikut contoh nama-nama pengirim surat yang masuk dan surat keluar dalam sebuah perusahaan yang hendak diarsipkan. 3. Mengkode surat atau berkas. Kode surat didapatkan setelah mengetahui indeks. Kode abjad diambil dari 2 huruf pertama pada unit pertama nama yang telah diindeks. Tulislah kode pada surat atau arsipnya. Untuk penyimpanan secara vertikal, kode ditulis di pojok kanan bawah. Sedangkan jika penyimpanan secara horizontal, kode ditulis di pojok kanan atas. Penulisan kode sebaiknya menggunakan pensil. Hal ini bertujuan apabila sewaktu-waktu arsip tersebut dipinjam dan akan difotokopi, maka kode tersebut dapat dihapus sementara untuk kemudian ditulis lagi jika akan disimpan kembali. Dengan adanya kode memudahkan petugas untuk menyimpan surat dan mengembalikan surat pada tempat semula. 4. Menyortir atau mengelompokkan surat. Menyortir surat adalah mengelompokkan surat-surat yang mempunyai kode yang sama menjadi satu, sehingga apabila akan ditempatkan pada tempat penyimpanan tidak perlu mondar-mandir. Menyortir dilakukan apabila jumlah surat yang akan ditempatkan pada saat yang bersamaan dalam jumlah banyak, jadi surat yang mempunyai kode sama atau jenis dikelompokkan menjadi satu. 5. Menempatkan surat atau berkas. Langkah terakhir dari proses penyimpanan adalah menempatkan arsip pada tempatnya. Tentukan arsip sesuai dengan kode yang telah ditetapkan.
Contoh, surat yang telah diberi kode di atas akan ditempatkan pada laci filing cabinet dengan memperhatikan antara kode surat dan kode pada laci GUID dan folder. Demikianlah penjelasan tentang penyimpanan arsip dengan sistem abjad. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.